Jadi keindahan pantai kita hampir di seluruh pulau. Tidak hanya di Belitung loh. Orang kan taunya di Pulau Belitung, di Kabupaten Belitung saja. Orang taunya cuma Pulau Lengkewas, Pantai Lebong kalau ke Belitung kan. Padahal di sisi sebelahnya lagi di kabupaten saya di Belitung Timur, di situ ada Pulau Penanas, ada Pulau Memperang. Di situ juga ada beberapa pulau-pulau lain yang bisa dinikmati untuk orang diving, snorkeling, dan ada Pulau Buku Limau, ada desa pulau. Di situ kita ada depth center juga di situ. Jadi banyak tempat untuk orang menikmati panorama laut dan pantai. Ini adalah Kabupaten Belitung Timur yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Belitung Timur memiliki julukan Negeri Laskar Pelangi. Julukan ini dikenal lantaran film Laskar Pelangi dibuat di kota ini loh. Tidak hanya populer berkat film saat itu, jauh sebelumnya, Belitung Timur sudah terkenal karena keindahan wisata baharinya. Karena keindahan alam bawah laut, perairan di Belitung Timur juga kerap dijadikan spot snorkeling loh. Tapi tahu nggak sih, bukan cuma dijuluki sebagai negeri Laskar Pelangi. Belitung Timur ternyata sudah lama dikenal dengan sebutan kota 1001 warung kopi. Wah, jadi makin penasaran. Yuk nonton cerita lengkapnya tentang Belitung Timur di episode Nusaraya kali ini. Nah Sobat Kompas.com, kali ini kita kedatangan Bupati Belitung Timur, Bapak Burhanuddin. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat dan semoga Mbak juga sehat. Alhamdulillah. Bapak terima kasih banyak nih udah datang ke Nusaraya kali ini ya. Ya, alhamdulillah ada waktu dan akhirnya bisa juga menghadiri ketemu dengan Kompas. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal Belitung Timur. Baik, Belitung Timur, kabupaten yang banyak menghasilkan orang-orang hebat. Pak, Bapak ini dulunya ternyata seorang guru nih Pak. Ya. Kok bisa tiba-tiba jadi bupati? Boleh Garis diceritain? tangan kali. Garis tangan saya kali ya. Saya sebenarnya memang berbasic guru. Saya sekolah guru. Di SMA pun saya guru ya, sekolah guru. Terus S1 saya juga guru. Saya berbasic pendidikan, saya psikologi pendidikan. Dan tamat sekolah itu, tamat kuliah, saya di tahun 91 itu mulai ditarik oleh partai. Untuk bermain di partai pada masa Orde Baru. Dan tahun 97 saya terpilih menjadi anggota DPRD di Pulau Belitung waktu itu. Belum dipisah loh, masih satu pulau. Dan saya termasuk anggota DPRD yang paling muda juga di situ pada waktu itu. Kelihatan sih Pak. Ya, tahun 97. Sampai dengan tahun 99 setelah reformasi kan pemilihan ulang. Karena itu saya nggak ikut lagi, saya balik ke PNS. Karena pada itu PNS masih boleh kan. Saya balik lagi menjadi PNS dan tahun 2003 saya masuk ke Pemkab Belitung Timur. Gitu. Tapi sebenarnya cita-cita Bapak ini apa sih? Ya, gimana ya? Saya nggak betah aja melihat sesuatu yang aneh yang nggak bisa diperbaiki gitu. Padahal kalau kita ingin merubah sesuatu kita harus masuk ke dalam sistem itu. Kita ngapain teriak-teriak di luar kalau kita hanya sebagai penggonggong. Kita menggonggong terus orang lain yang menikmati gitu. Kenapa kita nggak sendiri kita yang berbuat? Ya kita masuk ke dalam sistem itu untuk kita berbuat sama-sama gitu. Nah karena itu saya di karir saya sebagai ASN saya hentikan 2015. Saya berhenti jadi pegawai negeri sipil, saya ikut di dunia politik murni akhirnya sekarang ini. Dan guru masih saya tidak bisa menghilangkan itu. Kalau seorang guru itu kalau sudah melekat di hati dia tidak akan menghilangkan itu. Ya, gitu. Karena guru karena jiwanya masih di situ, Pak. Gitu. Sekarang kita mungkin bisa bahas nih soal Belitung Timur sendiri, Pak. Monggo, silakan. Ini kalau kita bicara soal Belitung Timur, yang aku bayangkan adalah Laskar Pelangi, Pak. Ya. Dimana di sana keindahan alamnya sangatlah luar biasa. Ya. Boleh Pak diceritain sebenarnya Belitung Timur ini seperti apa? Pulau Belitung ya, saya nggak bicara Belitung Timur dulu, saya bicara Pulau Belitung.
Pulau Belitung itu mungkin orang tahunya dari sejak, mungkin Mbak juga kenal pada waktu belajar di SD hanya tahunya tentang bahwa Pulau Belitung, Bangka Belitung penghasil timah. Iya. Pasti itu tahunya. Iya. Pulau Belitung itu adalah pulau yang dulunya sangat maju. Saya berjamin sangat maju. Karena saya masih kecil, saya penikmat dan hidup besar di pulau itu. Jadi saya bisa menikmati lampu, cahaya lampu itu, kita sudah punya lampu tahun 1825, udah punya pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara. Kita bisa nonton bioskop. Ya. Kita bisa berenang di kolam renang. Kita bisa bermain voli, bermain tenis. Bahkan kita bisa nonton orang bermain golf. Saking hebatnya pulau itu. Ya. Setelah restrukturisasi timah dinyatakan Belitung tidak lagi layak untuk ditambang, maka terjadi stuck Pulau Belitung pada waktu itu. Sehingga kita harus berpikir keras. Akhirnya muncullah berbagai gagasan untuk menciptakan investasi baru di pulau itu. Nah, salah satunya kebun sawit. Setelah itu di Laskar Pelangi ini orang baru tahu setelah munculnya film Laskar Pelangi. Iya, betul. Kan akhirnya baru ngetop lagi nih. Setelah keluar film Laskar Pelangi, orang baru tahu, oh itu loh Belitung loh. Belitung di mana sih? Gitu kan? Karena pulau itu nggak nampak, sangat kecil banget kalau di peta itu kan. Nggak nampak banget. Padahal jarak antara Jakarta dan Belitung cuma 45 menit. Tidur petanya ada pesawat kita, udah nyampe tuh di Belitung. Ya kan? Bandar udaranya udah bagus, infrastruktur jalan semua bagus. Nah, di Belitung itu dengan Laskar Pelanginya itu kan diawali dengan cerita Bang Andra Hirata. Ya. Dia menceritakan tentang bagaimana dunia pendidikan antar anak timah dan non timah. Dan itu cerita betul. Karena saya mengalami gitu kan. Saya mengalami. Kan saya juga pernah sekolah di timah dulu gitu, pernah mengalami. Jadi keindahan pantai kita hampir di seluruh pulau. Tidak hanya di Belitung loh. Orang kan taunya di Pulau Belitung, di Kabupaten Belitung saja. Orang taunya cuma Pulau Longkewas, Pantai Lebong kalau ke Belitung kan. Padahal di sisi sebelahnya lagi di kabupaten saya di Belitung Timur, di situ ada Pulau Penanas, ada Pulau Memperang. Di situ juga ada beberapa pulau-pulau lain yang bisa dinikmati untuk running diving, snorkeling. Dan ada Pulau Buku Limau, ada desa pulau. Di situ kita ada depth center juga di situ. Jadi banyak tempat untuk orang menikmati panorama laut dan pantai. Jadi kalau bicara mengenai masalah keindahan Pulau Belitung, itu sudah terintegrasi satu pulau. Karena sudah ada kawasan ekonomi khusus kepariwisataan yang dibangun di Kabupaten Belitung yang terintegrasi dengan Kabupaten Belitung Timur. Banyak pulau-pulau yang indah pasti ya Pak di sana apa ya? Ya, jadi itu sangat menarik. Jadi kalau Anda belum ke Belitung Timur, rugi loh. Boleh ajak-ajak aku nanti ya Pak ya? Siap, Mbak. Siap. Pak, selain tadi soal Laskar Pelangi nih, Belitung Timur juga terkenal bagi kota 1001 warung kopi katanya. Ya. Nah, khususnya di Pasar Manggar. Bahkan pemerintah Belitung Timur membuat Tugu Teko Kopi di Manggar. Ya. Bapak nih suka ngopi nggak nih Pak? Sebenarnya saya bukan pecandu kopi ya. Saya bukan pecandu kopi. Tapi kenapa menjadi menarik dengan warung kopi di kami? Jadi warung kopi di kami itu diawali dengan memang habitnya masyarakat. Saya kembali ke PT Timah. Nah, dulu kan para pekerja-pekerja timah pada masa dulu, pada zaman dulu gitu ya. Karyawan PT Timah, nelayan gitu ya. Semua orang berkolaborasi di warung kopi. Berkumpul bersama di warung kopi. Di situ mereka bisa bersenda gurau, bercerita, berbagai ragam. Mereka berkumpul. Dan itu berbagai macam warung kopi. Ada warung kopi politik, ada warung kopi ekonomi, ada warung kopi bisnis. Oh enggak. Kalau di sini kan kayak di Starbucks gitu kan, itu kan high class. Kalau di sana itu modal cuma satu, ada wifi, rame itu. Rame. Nah, warung-warung kopi ini itu hampir diisi oleh semua kalangan masyarakat. Dan tidak ada jarak. Apakah dia mau pejabat, apakah dia mau politikus, apakah dia rakyat biasa, berkumpul bersama. Nah, di warung-warung kopi itulah. Nah, sehingga pada waktu itu kita mengadakan festival. Wah, ada festival ya, apalagi itu festival warung kopi untuk mendapatkan dari penghargaan Indonesia yang untuk award itu kayak Guinness Book Record gitu kalau di dunia. Nah, di kita ada waktu 1001 warung kopi. Karena kita banyak warung kopi gitu kan. Nah, akhirnya minum kopi terbanyak. Nah, di festival minum kopi terbanyak. Nah, akhirnya kita mencanangkan daerah kita sebagai daerah 1001 warung kopi gitu. Kalau Bapak Bupati sendiri sebenarnya sukanya nongkrong di mana nih? Warung kopi di sebelah mana nih mungkin? Bisa direkomendasikan? Ya kalau saya tuh
nongkrong di mana-mana. Gitu. Tergantung saya ingin tahu masalah apa dulu gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau saya ingin bicaranya dengan teman-teman yang urusan politik, ya saya cari tempat yang memang banyak teman-teman yang suka urusan politik, saya nongkrong di situ gitu. Kalau saya bicara dengan nelayan, ya saya harus cari ke warung-warung di mana nelayan bisa ngumpul. Tergantung lah gitu ya. Tapi kalau bagi saya lebih senang menghabiskan waktu luang saya di rumah. Okay. Karena di depan rumah dinas saya itu, begitu buka pintu, view-nya udah laut. Wah. Jadi saya ngopi depan rumah saja sudah bisa menikmati laut. Saya sudah menikmati pemandangan yang bisa bikin saya menghilangkan stres dan kejenuhan saya. Gitu. Jadi kalau Mbak ke Belitung Timur, ya Mbak sih bisa nikmati nanti. Bagaimana ngopi, selain Anda bisa menikmati laut luas dengan menikmati pesona alam yang bagus. Wah, menarik. Tapi Saya tantang Anda Mbak ke rumah saya. Terima kasih Pak. Okay. Pak, tapi sebenarnya di Belitung Timur sendiri punya kopi khas nggak sih sebenarnya? Ada. Apa tuh Pak? Dulu kan gini, kita kan dulu kopi kita itu kan orang menggali tanaman kopi itu ya dari kita dulu dari luar, dari Lampung gitu kan, Ya. dikemas oleh para pedagang kopi gitu kan. Padahal di kita sendiri ada kopi, Okay. kopi Liberica, kopi Robusta gitu, ada di kita. Itu sejak tahun 1847 nggak salah, sudah ada di kita. Cuman itu belum menjadi sebuah produktivitas masyarakat, belum. Jadi dibiarkan. Jadi ibaratnya itu kopi, ya udah ada kopi, pohon kopi. Kalau mereka mau minum kopi kampung, ya mereka tumbuk sendiri gitu. Tapi belum menjadikan sebuah keciri khasan sendiri untuk menjadi sebuah produksi ekonomi, belum waktu itu. Nah, setelah kita menjadi sebuah kabupaten terus itu berkembang dan kita tidak terus mengharapkan kopi luar, maka ini sudah kita manfaatkan kembali. Bahkan kopi kita itu sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pertanian dan Perkebunan. Ada kopi Robusta, ada kopi Liberica. Istilahnya kalau di kampung kita itu kopi kopi kacang bagu gitu, bagu. Namanya kayak gitu. Jadi dikaitkan dengan kearifan lokal namanya. Dan itu sekarang ini sudah bisa dijual dan dikemas oleh masyarakat khususnya di daerah Lilangan. Di situ ada Trans Jawa yang mereka sekarang menggalakkan juga tanaman kopi. Oke. Berarti kopi ini udah bisa menjadi oleh-oleh yang khas nih dari Siap. Belitung Timur. Makanya ya Pak ya. Yeah. Untuk dibawa pulang kalau Ya. aku ke sana nanti. Siap, insya Allah. Dan itu saya jamin ada. Oke. Bapak selain tadi soal kopi, kira-kira pariwisata di sana tadi Bapak sebut ada banyak sekali ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri nih merekomendasikan aku nih kalau ke sana kira-kira kemana Pak? Tergantung hobinya nyelam apa enggak. Nah, kalau hobinya diving, ada tempatnya di Pulau Penanas. Jadi kalau dari rumah dinas saya ke pulau itu, kita bisa lihat gini, oh itu pulaunya. Hanya pasirnya tok dilihat. Tapi kalau dari pelabuhan menuju situ cuma setengah jam atau 1 jam lah. Itu bisa Anda nikmati di Pulau Penanas namanya. Anda bisa snorkeling di situ. Terus ada lagi tempat ada Kuil Kuan Im, ada pantai burung mandi. Di Kuil Kuan Im itu kuil yang sudah berumur lebih 1 abad lebih. Dan di situ banyak didatangi oleh para orang-orang asing dari Taiwan, dari luar negeri lah ya, yang mereka mau cengbeng nih kan, mau sembahyang kubur. Biasanya mereka datang ke kuil-kuil itu. Ada meramal segala macam lah, di situ ada kegiatan kebudayaan mereka. Situ ada juga kita ada pulau, ada Geoset Namsalu, ada Gunung Lumut. Terus ada juga Pantai Punai. Ada pula Pantai Campang Kemudi. Dan semuanya itu bisa dinikmati oleh wisatawan. Nah, cuman ada satu masalah nih. Masalah cuma satu. Orang berpikir, males nih ke Belitung Timur. Gitu kan. Udah cukup aja di Belitung. Kalau travel kan gitu kan. Ngapain gua ke Belitung Timur? Jauh. Cukup di Belitung aja. Nah, gitu yang terjadi gitu. Padahal di wilayah Belitung dan Belitung Timur memiliki keunikan yang berbeda. Nah, misalnya ada orang yang, gue pengen nih menikmati perkebunan sawit, tapi gue bisa wisata nih. Gue bisa wisata religi, gue bisa menikmati kebun sawit, gue bisa, ada juga tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan pihak swasta. Jadi tantangan baru itu harus dialami oleh kita sebagai orang yang suka jalan-jalan gitu ya. Kalau kita datang ke situ, mau ke Bali, itu lagi, ke situ lagi, gitu. Nggak tantangan baru kan gitu. Nah, kita mencoba untuk mengembangkan sektor-sektor yang baru di wilayah kita. Nah, melihat tantangan ini nih Pak, kira-kira upaya Pemkab itu seperti apa sih untuk lebih memajukan pariwisata di Belitung Timur? Iya, jadi untuk memajukan kami tidak bisa kerja sendiri. Ya. Karena memang kami tidak memiliki pelabuhan dan bandar udara. Kan itu ada di kabupaten sebelah. Ya. Cuma jarak dari kabupaten sebelah ke kami cuma 45 menit. Itu jarak tempuhnya 45 menit.
Setelah itu kami tetap bekerjasama dengan para travel. Dan kita menjualnya melalui internet, terus kita bekerjasama dengan pihak travel, dan yang tidak kalah penting kita melaksanakan promo. Nah, promo itu dengan event-event kebudayaan yang kita bangun sendiri bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kita dan juga dengan pihak ketiga. Jadi kita mencoba kayak sekarang nih, di setiap tahun kita ada kegiatan yang disupport oleh Kemendikbudristek, yaitu pesona jalur rempah. Oke. Nah, pesona jalur rempah itu kan bagaimana perjalanan jalur sutra. Karena Belitung Timur itu berada pada Alki 1, Laut Kepulauan 1. Jadi kita berbatasan dengan Laut Cina Selatan kalau dulunya, sekarang Laut Natuna. Jadi di situ kapal-kapal dari luar negeri mau ke Jawa itu pasti lewat kita. Nah, kalau kita bicara sejarah pulau itu, Pulau Belitung sendiri, Pulau Belitung itu memiliki keunikan tersendiri. Karena Pulau Belitung itu ada 4 kerajaan besar. Oke. Ya. Nah, ada Kerajaan Balok, Kerajaan Buding, Kerajaan Belantu, dan Kerajaan Badau. Dan itu memiliki keunikan tersendiri. Dan anehnya, pulau segitu kecilnya, bahasa lokalnya berbeda-beda. Wow. Tapi tetap satu tentu ya Pak ya? Sama. Tapi kalau orang melihat sepintas lalu, oh sama nih bahasanya Melayu ya. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, Punya ciri antar khas. satu kampung beda. Oke. Beda. Kayak orang Sunda aja gitu ya, antara bahasa kasar dan halusnya. Iya. Nah, kalau di kita begitu juga. Cuma bagi orang yang tidak merasakan bahwa itu merupakan suatu perbedaan, dia anggap wah biasa-biasa aja. Tapi kalau kita ini merasa antara ini kampung dengan kampung yang lain itu memiliki keunikan sendiri dalam bahasa daerahnya. Gitu. Ya sebenarnya di Belitung Timur ini banyak banget potensi wisatanya Banyak, ya Pak Mbak. ya. Banyak. Gitu. Tapi memang mungkin orang-orang masih belum bisa melihat karena masih maunya di Belitung aja. Ya. Belum Karena bisa kelemahan Belitung. kami punya hotel nggak ada hotel bintang 5. Kami hanya hotelnya bintang ya kelas melati lah gitu. Iya. Tapi itu tantangan tersendiri buat kita karena kami lagi menyelesaikan masalah aset-aset yang berkaitan dengan PT Timah. Gitu. Gimana kalau soal infrastrukturnya nih Pak? Wah, Untuk jalan-jalan ke kalau wisata jalan ini. saya beri garansi lah, tol semua. Oh, udah bagus ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Gitu. Ada beberapa titik juga yang jelek, tapi intinya secara keseluruhan 80% jalan kita bagus. Bagus ya Pak. Iya. Oke, tadi Bapak juga sempat mention nih tentang timah. Ya. Tentunya kita tahu kalau timah ini kawasan Belitung ini, Belitung Timur ini salah satu kawasan penghasil timah terbesar. Iya. Pak. Kira-kira sebenarnya apa nih dampak dari tambang ini Pak di masyarakat? PT Timah itu perusahaan plat merah yang memberikan kontribusi juga cukup baik lah buat ekonomi kami. Kalau regulasinya kan Timah sudah nggak lagi menjadi garda strategis nasional. Jadi Timah itu disamain dengan kayak Tanah Puru, Pasir Kuarsa gitu ya. Orang bisa semeraut ngambil Timah. Nah jadi Timah menjadi pendorong ekonomi rakyat lokal sekarang ini. Ada sisi positif, ada sisi negatif dari sektor tambang timah. Positifnya ekonomi kan bagus. Orang bisa menambang di mana-mana gitu kan. Negatifnya kerusakan lingkungan tidak bisa terkendali. Yang kedua, anak-anak muda yang mencari timah udah kenal duit dan gak mau sekolah. Oh, Kan problem bagi kami daerah. Iya betul. Ya kan gitu. Makanya itu ini menjadi dua sisi mata uang yang harus kami selesaikan antara positif negatifnya. Nah karena itu tantangan-tantangan ini kan menjadi PR terbesar bagi pemerintah daerah dari sejak kita berdiri sampai dengan sekarang. Nah terus bagaimana tambang dengan pariwisata misalnya? Dua sisi ini apakah bertolak belakang? Enggak juga. Enggak juga. Sekarang saya tanya dengan Mbak, di usia Mbak pernah nggak melihat pasir timah? Pasir timah? Pernah nggak? Atau melihat pasir kayak emas misalnya? Kan tahunya pakai emas doang. Ya kan? Pasirnya pernah sih Pak kalau emas. Nah, kalau timah? Belum nih Pak. Nah, timah itu sama kayak pasir juga bentuknya. Nah, jadi timah ini memiliki harga. Ya. Istilahnya ini mencari timah ini kan nggak mudah. Ya. Nah, dan ini diburu orang. Diburu orang. Karena timah ini tetap dibutuhkan. Sampai kapanpun. Minimal untuk menyambungkan kabel-makabel kan butuh timah itu. Betul. Nah, artinya kan timah tidak akan mungkin hilang dari sektor teknologi. Ya kan? Mau kita apain gitu kan. Terus lingkungan juga tidak mungkin kita abaikan.
pariwisata nggak mungkin kita tinggalkan. Nah inilah yang harus kita integrasikan. Jadi jangan sampai mindset kita selalu direcoki dengan bahwa tambang itu haram untuk pariwisata. Pariwisata itu haram untuk tambang. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu lagi. Kenapa? Bagaimana sekarang ini kita mendampingkan antara sektor kepariwisataan dengan pertambangan. Contohnya misalnya di kami, ada bekas tambang timah terbesar di Asia Tenggara, yaitu tambang timah yang di open pit Namsalu. Ya. Nah tambang itu sekarang kan nggak mungkin lagi untuk dilakukan penambangan, karena itu harus underground. Underground. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Walaupun depositnya banyak. Nah kan ditinggalkan sekarang. Nah itu dimanfaatkan oleh kita untuk sektor kepariwisataan. Jadi orang bisa belajar tentang geologi. Kalau ada mahasiswa tambang se-Indonesia ini mau praktek tentang geologi misalnya, dia bisa langsung datang ke sana. Karena kami punya pusat informasi geologi. Jadi sejarah bebatuan, sejarah pertambangan, kami punya museumnya, punya pusat informasi di situ yang menjelaskan bagaimana tentang sumber kekayaan alam yang ada di pulau itu. Gitu. Jadi saya pikir tinggal bagaimana kita memanagenya aja dengan baik. Gitu, Mbak. Berarti pariwisata yang terkait tambang ini sebenarnya sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Dan itu nggak perlu kita ngapain, kita mesti meributkan sesuatu yang kita kan suka terpasung ya dengan pemikiran yang sempit. Ini nggak boleh, ya nggak boleh. Gitu kan? Padahal ini nggak boleh, kenapa lo nggak boleh? Kan? Semuanya nggak boleh, kenapa? Kan kita harus cari solusi nih. Nggak mungkin loh, itu tembok loh, nggak bisa dihancurin. Kok tetap nggak hancur juga? Artinya pasti ada apa di situ. Nah tinggal sekarang kita merubah mindset itu. Agar ini bisa menjadikan sumber pendapatan kepariwisataan. Sekarang contoh misalnya, Mbak sebagai seorang anak muda ingin tahu bagaimana sih sektor pertambangan timah yang terbesar, bagaimana sih mengolah timah yang benar, pengen tahu tuh, kan mereka belajar sekarang ini. Anak-anak kita harus belajar mengenai sesuatu yang harus mereka tahu gitu. Enggak lagi textbook. Ya kan? Mereka harus melihat kondisi existing yang ada di mana, pasti penambang itu bagaimana sih gitu. Nah, dengan ini kita dibikin aja tempat di situ untuk mengembangkan sektor kepariwisataan. Dengan cara, oh ini loh cara proses tambang timah itu sebenarnya cara prosesnya. Ya kan? Kan jadi wisata juga. Ya, jadi wisata baru ya Pak ya? Iya. Betul. Kan tinggal kita mengolahnya sekarang ini gitu, memanage dengan baik Ya, gitu. betul. Itu sih Mbak. Kira-kira. Nah, kira-kira udah ada berapa bekas tambang nih yang sudah dijadikan lokasi pariwisata Pak di Belitung Timur? Di kita ada 3. Ada 3. Ada 3 tempat yang sudah, terutama satu di Gunung Lumut, satu juga ada di daerah Namsalu Open Pit itu, ya. Satu lagi di daerah Batu Pulas. Nah, itu semua bagian-bagian yang bisa dinikmati lah dari hasil kerja tambang dulu, sekarang udah jadi wisata. So ada lagi Kolong Kaulin. Nah, Kolong Kaulin menarik juga, eks-tambang juga. Nah, kalau Mbak misalnya kalau pernah melihat foto di Pulau Belitung itu ya, kalau di Instagram siapa dilihat itu ada danaunya biru banget gitu ya. Terus kalau lihat pantulan sinar matahari itu dengan warna kolongnya gitu ya, bekas airnya, oh itu kayaknya di mana indah banget gitu. Itu kan di kita semua ada. Nah itu ada gundukan putih gitu ya, orang nggak pernah di Jakarta maksudnya tempat kayak gitu nggak ada kan. Di kampung kita ada gitu. Dan itu nggak perlu jauh-jauh kok kita datangnya gitu. Kan bisa dilihat gitu. Jadi semua itu bisa dikelola kok. Oke. Yang terbesar ini namanya apa Pak? Untuk pariwisata kalau geoset kita yang terbesar Namsalu, Open Pit Namsalu. Itu yang sekarang menjadi bagian daripada UNESCO Global Geopark. Oke. Nah, Pemkab Belitung Timur juga sedang melakukan pemaksimalan potensi cagar budaya. Kira-kira Bapak bisa kasih tahu kita nggak sih apa sih contoh warisan budaya di Belitung Timur? Ini menarik nih, masalah budaya. Saya baru 4 hari yang lalu di daerah HGU perusahaan sawit. Perusahaan sawit itu membenahi salah satu makam kuno. Makam kuno yang batu nisannya itu mirip banget dengan batu nisan pada keemasan Senopati Dipati Unus di wilayah Jawa. Karena saya bukan budayawan, tapi saya datang, saya hadir, saya pelajari, saya bertanya ke teman-teman. Dan saya melihat juga bagaimana cerita Pulau Belitung ini kok bisa menjadi sebuah banyaknya kerjaan-kerjaan besar. Nah, Pulau Belitung itu dulunya tidak dikenal dengan timah loh.
pada masanya. Orang Belitung itu hidupnya bercocok tanam, bertani, nelayan hidupnya. Nah, pada masa-masa sebelum Masehi itu kan orang sudah berdagang. Orang sudah menjelajah lautan. Dan kapal-kapal itu kan tidak secanggih sekarang. Nah, kita lihat kalau Mbak belajar sejarah kan bagaimana keemasan kerajaan Majapahit misalnya. Bagaimana keemasan kerajaan Sriwijaya yang hampir menguasai kawasan Asia. Nah, mereka dari daratan Asia Selatan, dari Asia Tenggara untuk menuju Pulau Jawa, berdagang ke Majapahit, berdagang ke Sriwijaya, itu pasti melewati pulau kami, Pulau Belitung. Ya kan? Nah, di Pulau Belitung itu mereka cari air bersih, mereka butuh makanan, atau mereka terdampar karena kapal mereka pecah. Nah, itu kan mampir semua di kami. Nah, di situ kami sekarang sedang menggalakkan tentang jalur pesona rempah. Karena rempah-rempah kan dicari, Mbak. Nah, rempah-rempah dicari. Ternyata para pedagang-pedagang dari luar ini tidak hanya mencari rempah-rempah, ketemunya dengan timah. Masuklah timah yang diganti oleh masyarakat dari luar. Sampai dengan sekarang teknologi dari Cina kuncit kalau kami bilang. Kalau orang kampung bilang Cina kuncit. Cina kuncit itu kalau Mbak nonton film kungfu, kan ada Cina yang rambutnya panjang gitu, Mbak. Iya. Nah, itu Cina kuncit bilang. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menambang di kami. Dan itu teknologi mereka sampai sekarang masih dipakai masyarakat kami. Nah, mengkolaborasikan itu dengan sekarang itu kami akhirnya mencoba untuk menelisik lebih dalam. Nah, banyaklah cagar-cagar budaya yang ada dari peninggalan kerajaan Buding, kerajaan Balok di wilayah saya. Dan itu sudah kami teliti bersama dengan kawan arkeolog Sumatera Selatan. Dan termasuk cagar-cagar budaya yang dari peninggalan Belanda. Oke, ada juga ya Pak ya? Banyak. Oh, kita kan daerah tambang yang memang dulu Belanda yang ngelola. Betul. Sehingga termasuk rumah dinas saya. Nah, rumah dinas Bupati itu kan rumah dinas peninggalan Belanda. Jadi komplek yang tempat saya tinggal itu komplek Belanda. Jadi di situ ya masih banyak tempat-tempat yang kami kelola, dan sampai dengan hari ini ya kami sedang mengkaitkan cagar budaya itu untuk dari jalur rempah itu kami mulai terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah kami. Gitu. Ya, di Belitung Timur ternyata banyak banget nih potensi Iya, wisatanya. dan itu perlu dorongan juga, perlu dorongan dan bantuan dari pusat lah terhadap daerah kita. Karena kita kan keterbatasan kemampuan keuangan dan segala macam itu untuk perlu penelitian kan. Nah, karena itu aset-aset yang ada di kita itu banyak, peninggalan-peninggalan. Contoh aja dari BMKT ya, barang muatan kapal tenggelam, itu paling banyak di kami. Tapi kan nggak mampu untuk mencegah itu. Karena kan wilayah itu kan wilayah laut. Nah, karena itu dari jalur rempah itu kalau Mbak nanti ke Belitung, itu kita ada keramik-keramik zaman dinasti Ming, dinasti Qing, itu banyak di kami. Yang kami simpan di dinas kami, yang hasil temuan daripada pihak aparat penegak hukum akhirnya disimpan di kami gitu. Gitu. Oke. Pak, bentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan nih. Iya, siap. Yang kita tahu kalau Ramadan suka harga naik nih Pak di pasaran. Sekarang udah. Sudah ya? Udah. Nah, boleh nih dikasih tahu gimana nih cara Pemkab untuk menekan harga itu agar nggak terlalu mahal lah Pak. Ya, kalau masalah inflasi ya, sekarang kan setiap Senin kita kepala daerah dikumpulin tuh, dikumpulin di di depan meja sama Pak Menteri. Kita pasti mendengarkan arahan-arahan tentang bagaimana penanganan inflasi daerah. Nah, masalah inflasi dan bagaimana harga kebutuhan pokok masyarakat yang sudah agak meningkat. Saya 3 hari yang lalu, sebelum saya berangkat ke Jakarta ya, hari Kamis yang lalu lah, minggu kemarin, saya sidak di 3 pasar kaya. Itu mama teriak semua, Pak, beras mahal. Gitu kan. Wah, ini maunya apa lagi gitu kan ya. Jadi memang kita lihat bahwa memang masyarakat kita ini dulunya memang kembali kepada mindset tadi ya. Kita ini kan masyarakat kita ini kan kebanyakan itu kalau ada uang ya mereka nggak mikir barang. Mau harga berapa mereka beli. Nah, jadi ada mau beras permata, beras apapun, harga barang mereka beli. Yang penting uang ada, timah lancar. Begitu timah stuck sekarang ini, mulai nih teriak kan gitu kan. Nah, dulu waktu Krismon tahun 98, orang nggak ribut. Jakarta ribut mau BBM mahal, kita enggak. Yang penting barang ada pokoknya dibeli. Nah, tapi kalau sekarang kita nggak bisa seperti itu. Nah, kami bekerja keras untuk menangani harga komoditas kebutuhan masyarakat. Beras kita kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk distributor yang ada di wilayah Belitung dan juga dengan Bulog. Jadi kita abaikan dulu nih beras yang kualitas bagus, yang maksudnya yang biasa dibeli oleh masyarakat, itu kita abaikan dulu. Kita bekerja sama dengan distributor dan Bulog untuk menyerang
OP pasar kita, dan kita mulai tanggal 4 kemarin kita mulai. Kita melaksanakan operasi pasar dalam semua wilayah di 7 kecamatan di Belitung Timur. Okay. Jadi untuk menekan laju harga. Sehingga masyarakat bisa membeli harga beras sesuai dengan HET. Nah kalau minyak kita nggak masalah. Kalau orang Jakarta ribut masalah minyak goreng, di kami nggak. Karena kami punya pabrik mengolah minyak goreng. Jadi kita punya harga minyak kita, harganya di bawah HET. Jadi kalau minyak kita nggak masalah. Beras yang masalah. Beras masalah. Karena itu kita kerjasama dengan Bulog. Jadi kita berasnya beras SPHP dan harga berasnya di bawah dikendalikan oleh HET juga. Jadi kita melaksanakan OP terhadap semua kebutuhan masyarakat. Minyak, gula, pasir, setelah itu kebutuhan-kebutuhan yang mereka alami termasuk tepung terigu segala macam itu kita OP. Dan itu sudah kita lakukan di berbagai. Dan terakhir daging beku juga. Nanti menjelang H-3 Hari Raya, nah itu kita sudah siapin berapa ton daging beku sama dengan Bulog juga. Itu untuk kita jual ke masyarakat dengan harga yang terjangkau. Berarti udah siap nih Pak berarti. Insya Allah kalau itu udah siap. Nggak masalah. Okay. Pak tadi aku kelupaan nih. Kalau misalkan ke suatu daerah biasanya aku pengen tahu nih makanan khasnya tuh apa sih? Aduh, kalau makanan berbagai macam makanan itu enak. Pokoknya ini lidah nih kalau udah ketemu dengan makanan Belitung, baik lagi deh ke Belitung. Wah. Saya yakin itu. Karena ikannya mati sekali. Dari laut langsung masuk ke penggorengan. Segar dan manis. Ya? Fresh. Gak di sini dong, sini kan 10 kali mati. Ya kan? Dari Muara Angke, geser lagi ke sini, geser lagi supermarket, masuk beku-beku kan gitu. Kalau di kita dari pantai langsung masuk ke penggorengan. Ya. Keren. Ada namanya masakan gangan. Gangan itu ikan yang dimasak dengan lempah kuning. Nah, pokoknya olahan ikan semua paling banyak di sana. Nah, jadi kalau makanan itu saya jamin lidah Mbak pasti pengen balik lagi ke Belitung. Kira-kira ikan apa nih yang paling spesial nih di Belitung Timur? Nah, kalau untuk bakar, itu yang paling enak itu ikan ilak. Ikan ilak? Ilak itu ikan karang. Dan nggak sulit untuk mendapatkan di pasar. Jadi ilak itu kalau makan mau dipanggang pakai bumbu atau panggang kecap. Karena ada dua nih. Satunya bumbu, satunya kecap. Nah, itu makan satu ekor itu, aduh Mbak, baik lagi deh ke Belitung Timur. Saya yakin gitu. Jadi lapar ya Pak ya? Sip. Gitu. Oke Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku nih. Oke, siap. Apa nih harapan ke depan Bapak untuk Belitung Timur ke depan? Kalau dalam istilah saya itu Belitung Timur harus bangkit dan berdaya ke depan. Bangkit dari sisi ekonomi, berdaya dari sisi masyarakatnya. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depan. Terutama saya harus menyiapkan SDM generasi muda saya yang unggul yang menghadapi era ke depan. Karena tantangan teknologi, tantangan pendidikan, dan tantangan ekonomi itu akan menjadi satu hal yang sangat kompleks yang harus disiapkan dari sekarang. Karena itu saya berpesan buat masyarakat saya, mari kita bersatu membangun daerah yang kecil ini untuk menjadi besar. Oke. Bapak Bernardin, terima kasih banyak sudah mau ngobrol bareng aku di Nusa Raya kali ini ya Pak ya. Semoga kedepannya Belitung Timur lebih dikenal lagi nih karena banyak banget potensi wisata. Insya Allah. Udah dikenal sih. Cuma tokoh-tokohnya yang dikenal. Gitu kan. Orang taunya Bang Yusril, orang Belitung Timur. Gitu. Pak Ahok orang Belitung Timur. Gitu. Gitu kan. Andre Heta, Belitung Timur. Tapi mengenai masalah kondisi existing wilayahnya, mungkin orang nggak paham. Gitu Mbak. Bapak terima kasih banyak. Nah, sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusa Raya kali ini. Putri Aulia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.